Pernah nggak sih ketika kamu punya ide yang bagus, tapi kamu memilih untuk diam? Karena kamu minder atau karena kamu takut salah ngomong? Nah, disitulah kepercayaan diri memiliki peran yang sangat penting. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast untuk kamu. Podcast spesial hanya untuk kamu. Seneng banget di sini aku bisa ngobrol bareng kamu, dan hari ini aku mau bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi ternyata susah banget ini untuk kita praktekin, yaitu self-confidence atau percaya diri. Kenapa sih percaya diri itu penting? Karena ternyata percaya diri itu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun komunikasi yang efektif. Dan komunikasi yang efektif ini menjadi kunci terciptanya sinergi. Nah, sobat pendengar, apa sih itu self-confidence? Kalau kita ngomongin masalah percaya diri, banyak orang yang mengartikan kalau percaya diri itu artinya berani tampil di depan umum atau berani ngomong. Gak malu ngomong gitu loh maksudnya. Tapi ternyata self-confidence itu cakupannya luas. Percaya diri itu artinya kita yakin sama diri kita sendiri. Kita tahu potensi kita tahu kekuatan kita, tapi kita juga sadar kalau kita juga punya keterbatasan. Jadi percaya diri itu bukan sombong, tapi lebih ke aku tahu aku bisa, dan aku siap belajar kalau aku belum bisa. Nah, coba sekarang kita bayangin nih, ada satu diskusi dalam kelas. Terus ada satu orang yang punya pendapat bagus banget, tapi dia lebih memilih untuk diam karena dia takut salah, atau dia minder, atau dia nggak percaya diri itu tadi. Dan akhirnya idenya hilang begitu aja. Padahal kalau misalkan dia percaya diri, dia pasti akan lebih berani soal menjelaskan pendapatnya dia tadi. Nah, tadi kan aku bilang kalau percaya diri itu mempunyai peran besar dalam membangun komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini membutuhkan dua hal. Yang pertama, keberanian dalam menyampaikan. Yang kedua, itu adalah kesiapan untuk mendengarkan. Self-confidence ini hadir di bagian menyampaikan. Dengan percaya diri, kita bisa bicara lebih jelas, lebih terstruktur, dan gak takut ditolak. Dan biasanya orang percaya diri itu, dia akan lebih tenang dan lebih siap dalam menghadapi kritikan. Dan aku tadi juga bilang, kalau komunikasi yang efektif itu merupakan kunci dari sinergi. Nah, coba kita bayangin nih, bagaimana sinergi bisa tercapai, bagaimana sinergi itu bisa terbangun kalau anggotanya pada ragu-ragu nih untuk ngomong. Nah, sekarang coba kita bayangin, ada suatu organisasi yang dimana setiap anggotanya itu berani untuk berpendapat, berani untuk memberikan ide. Aku yakin mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Kayak misalnya nih, contohnya, yang satu jago ngatur strategi, yang lainnya jago eksekusi. Terus mereka dipadukan, hingga jadilah organisasi yang tersinergi. Jadi bisa dibilang itu, self-confidence itu adalah bahan bakar untuk komunikasi. Dan komunikasi yang lancar, itu akan menjadi kunci dari sinergi. Tapi aku tahu kok, kalau percaya diri itu nggak gampang. Terkadang itu kita minder, kita takut salah, dan ini nih yang sering banget kita lakuin. Dari aku, dari kamu juga nih kayaknya nih sobat pendengar. Itu adalah ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Apalagi kalau kita udah buka media sosial. Kita scroll satu video, kita scroll lagi video orang lain. Terus bergumam dalam hati kecil mungil ini, berkata, kok orang ini bisa percaya diri ya? Kok orang ini bisa kayak gini ya? Kok aku nggak bisa? Kok orang ini bisa gini ya? Kok aku nggak bisa? Ya nih, bener apa enggak? Jujur aku juga orangnya seperti itu sobat pendengar. Tapi dari hal itu aku belajar kalau minder itu adalah hal yang wajar. Justru dari pengalaman-pengalaman kecil seperti ngasih pendapat di kelas atau presentasi dalam keadaan gugup, itu bisa membangun rasa percaya diri kita. Nah, sobat pendengar, aku mau ngasih beberapa tips atau cara sederhana nih, bagaimana cara kita agar rasa percaya diri kita ini timbul atau muncul ya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Coba kamu tulis kekuatan yang kamu punya, kekuatan dari yang paling besar sampai kekuatan yang paling kecil. Ingat, sekecil apapun kekuatannya harus tetap ditulis ya sobat pendengar. Karena terkadang itu kita terlalu fokus ke kekurangan kita.
sampai kita tuh nggak sadar kalau kita tuh juga punya potensi. Yang kedua, latihan komunikasi. Dimulai dari hal yang kecil aja dulu, kayak misalnya nih, ngobrol sama teman, atau presentasi depan kaca, atau buat rekaman video podcast seperti ini. Yang ketiga, terima kegagalan. Ingat, gagal bukanlah akhir, tetapi kegagalan merupakan proses dalam belajar. Justru kalau kamu berani gagal, kamu akan terlihat lebih kuat dan lebih keren. Yang keempat, berani speak up. Membiasakan untuk memberi pendapat. Nggak harus panjang-panjang kok. Bisa dimulai dari 1-2 kalimat sederhana saja. Misalnya, di dalam kelas ada teman kita yang lagi presentasi. Kita boleh tuh kayak angkat tangan, kita bertanya. Angkat tangan kita mau berpendapat. Itu boleh banget. Karena itu akan membangun atau menumbuhkan rasa percaya diri kita. Nah, dari beberapa tips yang aku sebutin tadi, kalau kamu nih sobat pendengar, rutin atau melakukan hal itu secara berkala, aku yakin rasa percaya diri itu akan tumbuh secara alami dalam diri kita sendiri. Jadi, intinya, self-confidence itu artinya bukan hanya berani tampil di depan umum atau berani berbicara, tapi soal keyakinan kepada diri kita sendiri. Dengan percaya diri, kita bisa komunikasi lebih efektif, kita bisa memberikan ide, mendengarkan orang lain, dan terbuka sama kritik. Dengan komunikasi yang efektif, sinergi baru bisa lahir. Aku tahu kok, semua orang itu memiliki suara yang berharga, termasuk kamu. Jadi, jangan ragu ya buat percaya sama diri kamu sendiri. Karena siapa tahu, suara kamu itu adalah kunci terciptanya kerjasama yang hebat. Oke, ini dulu. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga kamu mendapatkan insight baru dan termotivasi untuk lebih percaya diri. Terima kasih udah dengerin, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you!